Jepang tengah menghadapi krisis populasi yang semakin mengkhawatirkan banget nih guys. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, jumlah kematian di negara ini terus melampaui angka kelahiran dengan selisih yang semakin melebar. Tahun 2024 mencatat hanya 720.988 kelahiran, sementara jumlah kematian mencapai 1.618.000 jiwa, menyebabkan populasi Jepang menyusut hampir 900.000 orang dalam 1 tahun saja. Jika tren ini berlanjut, Jepang akan diperkirakan kehilangan puluhan juta penduduk dalam beberapa dekade ke depan. Wah, kocak banget. Padahal kalau kita bikin anak rasanya enak banget ya guys ya. Tapi kenapa orang-orang Jepang ini gak mau gitu? Fenomena ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan nih. Mengapa angka kelahiran di Jepang terus menurun? Apa yang menyebabkan lebih banyak orang meninggal dibanding bayi yang lahir? Dan bagaimana nih dampak dari tren ini bagi masa depan negara tersebut? Langkah apa yang diambil pemerintah Jepang untuk mengatasi situasi kayak gini? Nah, untuk memahami krisis ini, kita perlu melihat lebih dalam nih guys, faktor-faktor yang menjadi penyebab serta tantangan yang dihadapi Jepang dalam menghadapi ancaman kepunahan populasi. Krisis populasi Jepang bukanlah hal yang terjadi secara tiba-tiba ya guys, melainkan hasil dari berbagai faktor yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama, rendahnya angka kelahiran. Saat ini angka kelahiran di Jepang hanya berada di 1,20 kelahiran per wanita, jauh dari angka 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan jumlah penduduk. Beberapa penyebab utama dari rendahnya angka kelahiran ini adalah beban ekonomi yang tinggi. Biaya hidup di Jepang, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka, sangat tinggi guys. Biaya pendidikan dan perawatan anak yang mahal membuat banyak pasangan menunda atau bahkan menghindari memiliki anak tuh guys. Selain itu ada juga budaya kerja yang melelahkan. Jepang dikenal dengan budaya kerja yang sangat menuntut banyak pekerja yang harus menghabiskan waktu lebih dari 12 jam sehari di kantor, dan itu membuat mereka kesulitan untuk memiliki waktu bersama keluarga gitu. Selain itu ada juga menurunnya minat pernikahan nih guys. Semakin banyak generasi muda Jepang yang memilih untuk tidak menikah gitu. Bahkan data menunjukkan pada tahun 2024 jumlah pernikahan memang meningkat 2,2%, tetapi masih jauh lebih rendah coy dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Dan faktor yang kedua itu tingginya angka kematian. Ini udah jelas banget ya guys. Selain angka kelahiran yang rendah, Jepang juga memiliki salah satu angka harapan hidup tertinggi di dunia, yaitu 84,5 tahun. Namun dengan populasi yang semakin menua, angka kematian juga meningkat secara signifikan tuh guys. Pada tahun 2024 saja jumlah kematian mencapai 1.600.000 jiwa, yang sebagian besar berasal dari kelompok lansia gitu. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian ini itu meliputi populasi lansia yang dominan di Jepang coy. Jepang memiliki 29% populasi yang berusia di atas 65 tahun. Dan salah satu yang tertinggi di dunia gitu. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, dan demensia juga ya meningkat gitu coy. Selain itu juga kurangnya tenaga perawatan lansia tuh guys di Jepang tuh. Dengan jumlah lansia yang sangat banyak, Jepang tuh mengalami kekurangan tenaga perawatan yang menyebabkan kualitas layanan kesehatan untuk lansia jelas menurun drastis gitu. Ini mah kocak banget ya guys. Dampak sosial dan ekonomi. Penurunan populasi ini membawa dampak besar bagi berbagai sektor gitu, terutama ekonomi dan kesejahteraan sosial. Beberapa dampak yang sudah mulai dirasakan adalah yang pertama, krisis tenaga kerja. Dengan semakin sedikitnya tenaga kerja muda, Jepang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor gitu. Ya, makanya kenapa Jepang banyak sekali ngambil dari Indonesia ya guys ya. Banyak sekali pekerja Indonesia yang kerjanya di Jepang gitu. Nah,
Jika tren ini terus berlanjut gitu, ekonomi Jepang tuh bisa mengalami stagnasi atau bahkan resesi. Sektor-sektor seperti manufaktur, konstruksi, dan pertanian mulai mengalami kekurangan tenaga kerja yang sangat signifikan. Yang kedua, beban finansial sistem pensiun dan kesehatan. Semakin banyaknya populasi lansia, berarti semakin besar pula beban keuangan negara dalam hal pensiun dan layanan kesehatan tuh guys. Sistem jaminan sosial Jepang mengalami tekanan besar karena lebih sedikit pekerja muda yang membayar pajak untuk menopang populasi lansia yang tidak lagi bekerja tuh guys. Yang ketiga, kota-kota yang mulai sepi. Fenomena kota hantu mulai muncul di berbagai daerah di Jepang. Banyak desa dan kota-kota kecil mengalami penurunan populasi drastis tuh guys, meninggalkan banyak rumah kosong dan infrastruktur yang tidak terpakai gitu. Jepang buka lowongan kerja besar-besaran untuk tenaga kerja Indonesia. Wah, ini kesempatan buat kita nih guys. Untuk mengatasi dampak dari krisis populasi ini, Jepang mulai mengambil langkah dengan merekrut tenaga kerja asing dalam jumlah besar. Pada tahun 2025, pemerintah Jepang secara aktif membuka lowongan kerja besar-besaran untuk tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor kesehatan, perawatan, caregiver untuk lansia gitu. Ada juga sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian tuh guys. Langkah ini memunculkan pertanyaan, apakah ini strategi Jepang untuk mempertahankan ekonominya di tengah krisis populasi gitu. Dengan semakin sedikitnya tenaga kerja muda di dalam negeri, Jepang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor gitu. Oleh karena itu, mendatangkan pekerja asing menjadi salah satu solusi utama untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan baru. Apakah Jepang siap untuk beradaptasi dengan keberagaman budaya dan sosial yang dibawa oleh pekerja asing? Bagaimana regulasi imigran akan disesuaikan agar tenaga kerja asing bisa berkontribusi secara maksimal tanpa menimbulkan ketimpangan sosial gitu. Ini juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Jepang tuh guys. Jika tidak ada langkah drastis yang diambil, populasi Jepang diperkirakan akan turun di bawah 100 juta jiwa pada tahun 2048 dan mencapai 87 juta jiwa pada tahun 2060. Dan ini bukan sekedar isu demografis loh guys, tetapi juga ancaman bagi keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Dengan merekrut tenaga kerja asing, Jepang berharap dapat mempertahankan perekonomiannya dalam jangka pendek. Tetapi apakah ini solusi jangka panjang? Jepang tuh harus menghadapi tantangan besar, baik dalam reformasi sosial, ekonomi, maupun budaya untuk menghindari skenario terburuk sebagai negara yang menua sebelum menjadi kaya. Pemerintah Jepang perlu mengadopsi strategi yang lebih agresif dan inovatif dalam menciptakan lingkungan yang ramah keluarga, mengubah budaya kerja, serta memberikan insentif yang lebih besar bagi pasangan muda untuk memiliki anak. Jika tidak, Jepang berisiko menghadapi masa depan di mana jumlah pekerja semakin menurun, sementara beban ekonomi dan sosial semakin meningkat. Jadi gak heran ya guys, kalau kebanyakan orang-orang di Indonesia itu pada kerja di Jepang. Ya, jawabannya karena Jepang lagi butuh banget nih pekerja asing gitu. So, gimana menurut kalian nih guys? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar ya.